Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, let's start our class today by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for the coming tonight. And now there are Mbak Mary, Mbak Karisma, Mbak Bundasari, and Mbak Ning. And in this opportunity, we are going to study about basic grammar. This is the third class of English class, right? And in this opportunity, I would like to teach about basic grammar. Oke, jadi ini pertemuan ketiga dari bahasa Inggris, dan malam ini saya akan mengajarkan mengenai basic grammar. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ya, biar dasarnya kita perkuat dulu, kemudian nanti kita belajar yang lebih advance, oke? Nah, di sini sudah ada Mbak Mary, Mbak Karisma, Mbak Bundasari, dan Mbak Ning. Nah, ini dengar nggak suara saya? Jelas kan ya suara saya? Halo? Oke, dengar. Oke, yang pertama, the first we are going to study about wait. We are going to study about the present of be, and then statement and yes or no questions. Jadi di sini kita akan belajar mengenai penggunaan to be ya. Penggunaan to be. To be itu misalnya is, am, are, itu kapan sih kita menggunakannya? Pada saat menggunakan subjek yang mana sih kita menggunakan itu? Mbak Mary, cannot hear my voice? Halo, Mbak Mary? Halo, tes. Nggak bisa dengar, Mbak? Oke, suaranya agak gede ini. Oke, halo, apakah sudah jelas suaranya? Tes. Oke, can hear? Halo, Mbak Mary dan Mbak Anding ini, jelas nggak suara saya? Kalau Mbak Karisma udah dengar. Mbak Bundasari gimana? Jelas suara saya? Ini gimana nih kalau nggak jawab? Dengar ya? Oke, jadi di sini kita akan belajar mengenai, tolong digedein dikit. Ini udah maksimal, Mbak. Oke. Gimana Mbak Mary? Jelas ya? Halo, tes Mbak Mary. Mbak Mary ini belum jelas nih. Saya pastikan dulu ya suaranya biar jelas. Oke, jelas ya. Nah, kita sekarang akan belajar tentang to be ya, penggunaan to be. Kemudian kita juga belajar mengenai yes no questions. Nah, di sini sudah pada tahu ya apa itu to be. Jadi kira-kira perlu nggak ini saya jelaskan lagi mengenai to be. Jadi kapan kita menggunakan is, am, are, was, were, and so on. Itu perlu nggak saya perkuat di situ kira-kira? Oke, iya ya. Oke, Mbak Mary, Mbak Karisma mengatakan iya. Meskipun di sini nanti sudah ada yang bisa gitu ya, tapi karena banyak teman-teman yang belum mateng di sini, jadi kita belajar ya. Kita belajar mengenai penggunaan to be gitu. Kita lihat conversation ini. Conversation between Tom and Leah. Tom say, "Are you and your students here?" And then Leah say, "Yes, I am. My name is Leah." Tom bilang lagi, "My name's Tom Senses." And then Leah, "Oh, I think I know your mother. She's Martha Senses, right?" Tom said, "Oh, Martha Senses isn't my mother. She's my sister." Leah said, "Oh, okay." Di sini kita lihat di sini ada gambar abu-abu ya, yang ditandai di sini ya. Ada are, kemudian
I am. Kemudian ini sebenarnya ini is ya, bukan name ya. Ini is. Ini are ya. Kemudian ini am. Kemudian ini is. Kemudian ini apostrophe s. Ini maksudnya adalah bentuk shortcut dari short form dari is ya. Kemudian di sini juga ada apostrophe s, and then ini ada isn't atau is not. Kemudian ini ada is. Lah inilah yang disebut dengan to be. Jadi kok kenapa di sini kita menggunakan to be? Kapan kita menggunakan to be? Kenapa kok ini are you and you shouldn't hear? Bukan do you and you shouldn't hear? Kemudian yes I am. Kemudian di sini my name is Lea. Kenapa kok bukan my name are Lea, ya kan? Pernah nggak dengar misalnya ada yang salah grammar gitu, you is. Harusnya kan you are. Tapi ada yang pernah, misalnya kita pernah dengar ada yang orang salah ngomong misalnya you is, kemudian she is harusnya. Kemudian ada yang bilang misalnya kalau she are jarang ya. Misalnya they harusnya are. Tapi misalnya kita pernah dengar ada yang salah ngomong they is. Nah, kenapa kita membutuhkan belajar grammar? Lah kita menghindari kesalahan itu. Kapan kita menggunakan is, menggunakan are itu pada saat apa? Seperti itu. Jadi jelas ya. Kira-kira di sini kita sudah tahu apa yang akan kita pelajari ya. Ya, jadi yang kita pelajari itu adalah ini penggunaan are, am, is, and other grammars. Kapan kita menggunakannya, oke? Nah ini yang pertama kita belajar tentang the form, bentuk dari to be. Nah ini yang perlu kita hafalkan ya. Kalau subjeknya I, kita harus ingat bahwa pasangan to be-nya itu adalah am. Kalau you, itu are. Kalau she, he, it, atau he, she, it, dia pasti is. Kalau we sama they, itu dia are. Jadi nggak mungkin you am itu nggak mungkin, he are nggak mungkin. Jadi ini pasangannya. Kalau I am, you are, she is, he is, it is, and then we are, and then they are. Nah ini yang harus kita hafalkan, jangan sampai ini kebolak-balik. Nah kira-kira di sini udah pada tahu kan artinya I itu apa, you apa, kemudian he apa, she apa, it apa, we apa, they apa. Atau perlu saya terangkan lebih detail lagi mengenai ini? Gimana Mbak Mary, Mbak Karisma, Mbak Bunda Sari, Mbak Ani? Ada yang bingung nggak dengan I, you, he, she, it, and then we, they? Tahu ya? Kalau Mbak Mary tahu ya. Gimana kalau dengan yang lain? Ini nggak apa-apa nih ya. Kalau misalnya belum jelas gitu. Emang ini mau saya perkuat di sini. Jangan sampai kita ini. Kalau Mbak Mary kayaknya udah jago bahasa Inggrisnya ya. Gimana dengan yang lain? Oke, udah tahu ya. Kalau he untuk laki-laki, kalau she untuk perempuan. Nah, ini Mbak Hening ya, belum jelas Miss. Oke. Kalau I, ya Mbak Hening ya. Kalau I itu artinya saya. Saya, misalnya saya berarti dia single ya. Bukan plural, bukan jamak. Misalnya saya makan, berarti I eat. Ya. Kemudian saya cantik, misalnya I am beautiful. Itu penggunaan I, saya. Jelas ya kalau saya itu udah tahu pasti. Kemudian you itu kamu artinya. Contohnya adalah kamu cantik, you are beautiful. Kamu pintar, you are smart. Oke. Kemudian he, Mbak. Kalau he ini adalah digunakan untuk orang ketiga namanya. Atau gampangnya kalau misalnya kita susah menggunakan istilah orang ketiga, orang kedua, kita hafalkan he, itu adalah dia. Dia laki-laki. Oke. Ya, kalau misalnya nggak jelas dicatat aja Mbak. Jadi artinya dia laki-laki. Nah, untuk yang lain sabar ya, karena kita belajar bareng, jadi saya pastikan saya berusaha untuk biar semuanya paham dulu dari groundnya gitu, baru nanti kita belajar yang lain gitu. Kalau misalnya nggak
paham gitu kan. Ya sebenarnya modul ini nggak ada di dalam modul pelajaran kita, tapi the sense of study ya saya berharap yang penting kita tahu, benar-benar tahu, bukan karena berdasarkan modul. Yang penting kita tahu dulu bahasa Inggris, jangan sampai kita langsung advance tapi dasarnya nggak kuat kan. Yang penting kita tahu dulu urutannya, baru nanti kita belajar yang unknown. Oke? Nah, oke. Kalau she itu dia perempuan. Kalau it itu dia untuk benda, Mbak. Dia untuk misalnya meja. Misalnya meja itu bisa diganti dengan it. Kemudian hewan bisa diganti dengan it. Kemudian apapun intinya tuh kata benda. Dia, tapi dia untuk benda atau dia untuk animal. Itu bisa diganti dengan it. Misalnya pemandangan, misalnya pemandangan itu cantik, berarti pemandangan cantik, berarti it is beautiful scenery. Kemudian scenery itu pemandangan ya. Kemudian laptop misalnya, laptop juga bisa diganti dengan it. Misalnya itu, misalnya it ya. Misalnya laptopnya mahal misalnya, it is expensive. It is expensive. It is expensive. Jadi it itu dia kata ganti benda atau animal. Ya. Dianya itu dia benda atau dia animal. Kemudian kalau we itu artinya kami atau kita. Misalnya kita, kami bahagia, berarti we are happy. Kita bahagia, berarti we are happy. Kemudian misalnya kita apalagi ya, misalnya kita pintar, berarti we are clever. Kemudian kita beautiful, misalnya kita cantik, misalnya we are beautiful. Jadi we artinya adalah kami atau kita. Kalau they artinya mereka. Misalnya mereka ganteng, misalnya berarti they are handsome. Nah, gimana Mbak untuk the form atau bentuk dari to be? Mbak Andi, sudah jelas? Oke, jelas ya, ini sekilasnya tadi. Oke, next. Kita belajar mengenai kapan sih kita menggunakan to be? Verb be gitu kan? Kata kerja to be, kapan kita menggunakannya? Yang pertama adalah we use the verb be before nouns. Jadi sebelum kata benda. Yang pertama hukumnya kita menggunakan to be atau verb be atau kata kerja to be. Oke. Kenapa kok saya tiba-tiba ngomongin ini ya? Bentar, saya jelaskan dulu. Misalnya gini Mbak, ada kata saya kasih contoh misalnya kalimat di sini. Mereka pergi ke sekolah. Kenapa ya? Ini kok saya mengajari tentang to be gitu ya di awal gitu. Itu karena ya emang basic gitu. Contohnya adalah ini, saya kasih contoh ya. Misalnya ada kata-kata yang pertama, ya kalimat yang pertama berbunyi mereka pergi ke sekolah. Kemudian yang kedua ada kalimat begini, kita adalah siswa yang pintar.
Ada yang tahu nggak bahasa Inggris dari yang pertama ini apa? Mereka pergi ke sekolah. Bahasa Inggrisnya apa? Kalau misalnya ini menggunakan present. Present itu grammar yang paling common ya. Jadi present itu biasa terjadi gitu. Nanti kalau masalah grammar nanti saya jelaskan minggu depan yang apa namanya common grammar, grammar yang biasa digunakan nanti saya ajari pertemuan depan. Oke. Nah, siapa yang tahu nih ya bahasa Inggrisnya mereka pergi ke sekolah? Nah, ini. Nah, jawaban ini Mbak Mary menjawab. Mbak Mary dan Mbak Karisma menjawab. Ini jawabannya. They are go to school. Oke. Oke. They are go to school. Ada yang menjawab lain? Bahasa Inggris dari mereka pergi ke sekolah? Siapa yang tahu lagi bahasa Inggrisnya? Mereka pergi ke sekolah. Kira-kira benar nggak? They are go to school. Tadi yang menjawab adalah Mbak Karisma dan Mbak Mary. Nah, di sini nih. Kadang kita sudah merasa kayaknya udah bener banget tuh. They are go to school artinya adalah mereka pergi ke sekolah. Atau mereka pergi ke sekolah itu bahasa Inggrisnya they are go to school. Kayaknya udah bener banget nih gue gitu kan. Kalau anak gaul sekarang. Nah, kira-kira bener nggak ini bahasa Inggrisnya? Mereka pergi ke sekolah itu bahasa Inggrisnya they are go to school. Nggak tahu ya, bener apa salah ya. Oke, sekarang yang kedua. Kita adalah siswa yang pintar. Bahasa Inggrisnya apa? Gimana nih Mbak Karisma, Mbak Mary, Mbak Hening, Mbak Bunesari? Kita adalah siswa yang pintar. Bahasa Inggrisnya apa? Oke, Mbak Mary bilang we are smart student. Pakai S ya, smart students. Nah, dari ini, dari kedua kalimat ini benar. Kemudian ini salah. Ada yang bisa membenarkan nggak? Mereka pergi ke sekolah itu bahasa Inggrisnya bukan ini. Saya bilang bukan ini salah. Ada yang bisa membenarkan nggak ini apa? Kalau kita adalah siswa yang pintar, benar. We are smart students. Tapi kalau mereka pergi ke sekolah, bahasa Inggrisnya bukan they are go to school. Ada yang bisa membenahi nggak? Ada yang bisa membenahi? Mbak Darsem nih baru datang. Gimana Mbak Karisma atau Mbak Mary nih? Oke, jadi mereka pergi ke sekolah itu bahasa Inggrisnya bukan they are go to school. Tapi bahasa Inggrisnya itu benar kata Mbak Karisma nih udah. They go to school. They go to school. Berarti dia tidak menggunakan are. Tapi directly atau langsung menggunakan go. Nah ini pentingnya kita belajar to be. To be itu mana sih? Ini loh, are ini loh. Are ini loh, ini to be. Lah, kenapa kok tadi kok ini kan tadi salah ya, saya bilang salah dan dibenarkan sama Mbak Karisma. Yang benar tuh they go to school, miss, gitu kan. Nah ini, kenapa kita penting untuk belajar grammar? Kapan kita menggunakan are? Kapan tidak? Kapan kita menggunakan to be? Kapan tidak, gitu. Jadi, tidak semua kalimat itu terus kita menggunakan to be. Ada aturannya. Nah inilah yang kenapa kok penting kita belajar tentang to be.
Nah, sudah mendapatkan gambarannya Mbak kira-kira tentang to be? Kenapa kok di sini ini are, kemudian ini nggak ada? Lah itu nanti akan saya jelaskan. Oke? Nah, oke. Selamat malam Mbak Darsem. Ayo silakan bergabung. Kita sekarang belajar tentang the verb to be. Jadi penggunaan to be. Yang pertama adalah ini ya, kita menggunakan to be. We use the verb be before nouns. Sebelum kata benda. Contohnya adalah I am a firefighter. Firefighter itu apa? Firefighter adalah pemadam kebakaran. Jadi pemadam kebakaran itu kan benda ya, orang ya. Nah, sebelum kata benda, kita menggunakan yang namanya to be. Menggunakan am. Jadi bukan I firefighter. Ya. Kemudian yang kedua contohnya adalah he is a photographer. Photographer itu kan orang ya, dia noun ya, benda. Jadi dia menggunakan is, to be. Kemudian aliens, makhluk asing ya. Ini kan dia nouns, kata benda. Jadi dia menggunakan are. Jadi kita menggunakan to be itu sebelum ada kata benda. Itu kita need yang namanya to be. Seperti juga contoh yang tadi saya kasih kan ya. Tadi saya kasih smart students. Smart students itu kan dia noun. Noun kan? Jadi dia need yang namanya to be. To be-nya adalah are. Karena subjeknya adalah we. Nah, kira-kira di sini jelas nggak untuk penggunaan to be before nouns? Sebelum nouns. Jelas nggak? Kalau jelas, siapa yang bisa memberi contoh lain? Jadi pertama ya, kita menggunakan to be itu adalah sebelum nouns. Sebelum kata benda. Nah, ini Mbak Karisma jelas nih. Nah, coba Mbak Karisma beri contoh lagi misalnya. Ada yang bisa memberi contoh penggunaan to be before nouns sebelum kata benda? Nah, Mbak Karisma nih membuat kalimat seperti ini. He is our students. Kira-kira benar nggak ini kalimat ini? Nah, dibenarkan sama Mbak Karisma sendiri nih berarti. He is a student, benar. Kenapa kok student? Kenapa kok pakai is? Karena student adalah apa namanya nouns gitu kan. Nah di sini juga perlu diingat ya. Kalau misalnya dia single, jangan lupa ditambahin e. Kalau dia plural atau jamak, nggak usah dikasih e. Kalau dia satu ya, kalau he itu kan satu, is, berarti dia pakai e. Pokoknya kalau dia single itu dia harus menggunakan ya, yang menyatakan dia adalah satu. Kalau bahasa Inggris gitu. Kalau more than one, lebih dari satu, baru kita nggak usah yang need a, ini, tapi kita menambahkan s di belakang nouns. Ini menyatakan bahwa benda itu adalah jamak atau plural. Nah, ada yang bisa memberi contoh lagi, misalnya Mbak Hening atau Mbak Darsem yang baru masuk. Kita tadi ini ya, sudah belajar I, kemudian he, they. Coba kita bikin yang lain, subjek yang lain. Nah, Mbak Mary ini bikin membuat kalimat he is carpenter. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jangan lupa untuk menambahkan kalau dia single. Karena dia is. Is itu menyatakan dia single ya.
Jadi kita perlu yang namanya tambahan oke. Jadi benar ya ini ya. Carpenter adalah noun, kemudian is itu adalah to be dari he. Nah, ini Mbak Karisma membuat contoh lagi. Annie and Rudy are bank employees. Jadi benar ya, Annie and Rudy itu kan kalau diganti itu they. Jadi dia dua orang, dia jamak. Jadi jamak itu berarti dia ini ya, to be-nya adalah are, oke. Bank employees berarti dia pegawai bank kan ini maksudnya. Nah, oke. Jadi jelas ya tentang penggunaan to be ya di sini ya. Udah nggak ada pertanyaan ya. Ini gimana nih maksudnya Mbak Mary? Bentar. Nah, ini ada Mbak Mary nih, coba nih. Are not Glenn. Maksudnya gimana, Mbak? Kemudian Mbak Mary memberi contoh. They are singer. Mbak Mary memberikan contoh lagi nih. They are singer. Dan bisa membenarkan kalimat ini nggak? Kurang apa kira-kira? Dari contoh yang diberikan Mbak Mary. Kalau ini dia employees. Ini S ya. Oke. They are singer. Ada yang bisa membenarkan ini kalimat ini kurang apa? Kalau they benar ya. They dia jamak, menyatakan jamak berarti dia benar tubuhnya are. Lah, kalau jamak berarti dia need yang namanya s. Jangan lupa menyatakan plural. Nah, jadi bahasa Inggris itu harus teliti. Jadi, kalau dia single harus ada e-nya. Kalau dia jamak berarti harus ada s-nya. Seperti they are aliens. They are singers. Oke, jelas ya sampai sini ya. Kalau ada yang nggak jelas, ditanyakan. Gimana Mbak Ani? Jelas ya Mbak Ani? Halo Mbak Ani? Mbak Ani kok memberi contoh are not you glad? Maksudnya gimana nih? Are not you glad? Gimana nih Mbak maksudnya? Nggak paham saya. Nah, oke kita next ya. Mbak Aning kemana ini? Kemudian yang kedua, kita menggunakan verb be, kata kerja to be, itu before adjective. Adjective itu kata sifat. Ya, adjective itu kata sifat. Contohnya adalah ini saya PPT-nya download di slide share aja suara-suaranya gini jadi. Yang pertama adalah contohnya adalah I am busy. Busy itu busy, sibuk. Sibuk adalah kata kerja kan ya. Jadi sebelum kata kerja, busy adalah kata sifat kan ya. Jadi sebelum kata sifat kita need yang namanya to be. Kemudian afraid itu takut artinya. Nah, takut juga kata sifat. Jadi kita membutuhkan juga yang namanya to be. Kemudian hungry, lapar, lapar. Lapar juga kata sifat. Jadi kita butuh yang namanya to be.
Jadi kalau yang pertama tadi ya, aturan menggunakan to be adalah sebelum noun atau kata benda. Yang kedua sebelum kata sifat atau adjective. Nah, ada yang bisa memberi contoh lagi? Contoh penggunaan to be sebelum adjective. Nah, Mbak Mary memberi contoh, I am sleeping. Nah, sleepy artinya ngantuk ya. Jadi dia butuh yang namanya to be. Kemudian Mbak Bundasari memberikan contoh, I am sad. Kemudian Mbak Darsem ya. Darsem ini adalah salah satu fenomena lagi nih. Mbak Darsem beri contoh, I am very boring. Siapa yang tahu artinya ini? Artinya ini secara tepat apa? I am very boring. Artinya apa? I am very boring. Berarti apa artinya? Apa Mbak Darsem artinya? Bosen banget. Enggak, kata kalimat lengkapnya artinya apa? Saya apa? Nah, Mbak Mary, ini saya mengartikan dari Mbak Darsem, Mbak Hening, Mbak Mary mengartikan bahwa saya sangat bosan gitu. Nah, saya sangat bosan. Kalau kalimat ini artinya bukan saya sangat bosan, Mbak. Artinya itu saya sangat membosankan. Jadi jangan sampai kita salah dalam mengucapkan kata ini boring. Boring itu membosankan. Kalau I am very boring berarti saya memiliki sifat yang sangat membosankan. Saya membosankan. Kalau misalnya Mbak pengen membuat kalimat kalau saya sangat bosan, bahasa Inggrisnya bukan I feel very boring, tapi bukan I am very boring, tapi I feel bored. I feel bored. Saya merasa bosan. Nah, jadi itu ya, yang ini adalah kata-kata yang sering salah kata gitu kan. Nah, setelah kita belajar jangan sampai salah lagi. Boring itu membosankan. Berarti I am very boring, berarti aku yang membosankan. Kalau kita mau mengatakan saya bosan, berarti I feel bored. Saya merasa bosan. Oke, gitu ya. Jangan sampai. Ini juga perlunya belajar to be juga menghindari seperti ini. Gitu. Oke, jangan sampai salah kalau mengucapkan. Masuk membosankan kita. Nah, oke. Kemudian tadi ada contoh lagi yang lain. He is angry. Bener ya, karena marah juga adjektif gitu kan. Kemudian I am tired. I am tired. Benar, karena tired itu adalah capek. And many more. Okay. And then I assume that everyone here understand ya about the use of verb be before adjective. Okay. So we are going to the next step. We use the verb be before prepositional phrases. Apa sih ini? Gitu kan? Kita lihat. Jadi kita menggunakan verb be before prepositional phrases. Jadi prepositional phrases itu ini. In the shower, kemudian from Japan, kemudian under the bed. Jadi professional phrases itu seperti keterangan ya. Atau kita kalau misalnya gampangnya adalah sebelum in, kemudian sebelum from, kemudian under, kemudian yang lain misalnya on, kemudian at, itu dia need yang namanya to be.
namanya to be. Jadi prepositional phrases itu adalah contohnya adalah ini: in, from, under, at, on, gitu, membutuhkan yang namanya to be. Contohnya adalah she is in the shower. Jadi dia ada di ini. Dia ada di tempat mandi gitu kan. Kemudian she is from Japan. Dia dari Jepang. He is under the bed. Dia ada di bawah tempat tidur. Kemudian misalnya ada lagi he is on stage. Dia ada di atas panggung. Kemudian apalagi, ada yang bisa memberi contoh lagi, misalnya the use of verb before prepositional phrases. Penggunaan to be yang ketiga nih. Gimana Mbak Bunda Sari, Mbak Darsem, Mbak Aning, Mbak Karisma, Mbak Mary? Jadi we use the verb before prepositional phrases ini yang perlu kita tekankan adalah misalnya penggunaan in sebelum in, kemudian from, under, kemudian ada lagi at ya, kemudian ada on. Itu kita sebelum ini semua membutuhkan yang namanya to be gitu. Nah, ini Mbak Mary memberi contoh nih, contohnya adalah she is in the classroom. Benar ya, karena in di sini menyatakan prepositional phrases, jadi kita butuh need yang namanya to be, oke? Nah, Mbak Karisma sama nih contohnya. Kemudian Mbak Darsa memberi contoh she is in the living room. In the living room ya. Dia ada di ruang tamu. Jadi karena ada in di sini, jadi kita need yang namanya prepositional phrases. Oke, jelas ya yang ini ya. Kita belajar selanjutnya. In a contraction, an apostrophe replaces a letter. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya apostrophe, ya ini tanda koma di atas ini untuk replace atau bentuk dari to be. Misalnya tadi, ini kayaknya udah pada tahu ya, gampang ya kalau ini. I am bisa diganti dengan I am, oke? Apostrophe am, oke? Kemudian yang kedua, Sam is from China. Bisa diganti dengan Sam's from China. Jadi bisa diganti dengan apostrophe s. Kemudian kita lihat di sekarang are bisa diganti dengan apostrophe re, apostrophe ini re. Bisa they are excited. Jadi they're excited. Ini tak pikir udah pada tahu ya kalau ini ya Mbak ya. Jadi kita skip aja langsung cepet ya. Oke, tahu ya kalau ini ya. Kemudian selanjutnya, coba kita latihan yang pertama ya. Practice 1. Talk. Mbak Aning, Miss aku izin dulu mandiin Amah. Oke, contohnya ada di sini practice 1. Talk with a partner about these pictures. Jadi kita diskusi dengan partner kita tentang picture ini. Use the verb be and contractions. Example. He is shocked.
Shock. Berarti ini shock adalah kata apa ini? Kenapa kok di sini ada to be? Karena ini shock adalah kata sifat, berarti adjective ya. Kemudian upset juga kata sifat. Painters kata benda, noun. And then in the air kita menggunakan tadi prepositional phrases. So we need to be before shock, upset, painters, and in the air. Oke, jelas ya tentang picture ini ya. Coba kita latihan selanjutnya. Selanjutnya kita menggunakan bagaimana kita menggunakan to be pada kalimat negatif ya, atau not. Coba kita lihat di sini, subject plus be plus not. Jadi not itu, penggunaan not itu berarti harus setelah to be. Oke, berarti harus setelah to be baru not. Kemudian bagaimana kalau misalnya penggunaan untuk contraction-nya gitu kan. Contraction atau tadi short form-nya, bentuk simpelnya seperti apa? Misalnya I'm not, dia tidak ada contraction-nya. Gimana kalau you are not? Bisa diganti dengan you aren't. You are not bisa kayak gini, you are not atau you aren't. Oke. He is not bisa diganti dengan he isn't. She is not bisa diganti dengan she isn't. It is not, it's not bisa diganti dengan it isn't. We're not bisa diganti dengan we aren't. And then they're not bisa diganti dengan they aren't. Saya pikir juga ini tahu ya. Jadi kita udah pada tahu nih, saya asumsikan tahu. Ini adalah bentuk simpelnya aja. Kalau you are not itu bisa diganti dengan apa sih? He is not bisa diganti dengan apa sih? Pikir udah tahu ya semua ya. Kemudian yang kedua, coba kita make negative contraction for this sentence. Kita membuat negative contraction. Contraction itu tadi loh, ada apostrofnya tadi loh, dibuat short form tadi, bentuk yang sederhana tadi. For this sentence, untuk kalimat ini. Nah, untuk kalimat ini siapa yang bisa mencoba nih? Nah, ini contoh, example-nya adalah he is happy. Dia dijadikan negatif. He is not happy. He is not happy. Kemudian bisa diganti dengan he isn't happy. Nah, ini kalau misalnya ini dijadikan negatif, jadi apa Mbak? Ada yang bisa memberi contoh? Bisa menjawab yang pertama? Gimana Mbak Karisma nih? They are teachers. Dijadikan negatif, jadi Mbak Mary, Mbak Karisma, Mbak Aning, Mbak Bundasari, Mbak Darsen. Nah, coba nih. Ini saya asumsikan kalau antara he isn't sama he's not sama he isn't, semua udah pada tahu ya. Ini cuma kita belajar untuk merubah ke bentuk negatif aja nih, kita belajar coba. They are teachers. Berarti kalau di negatifin jadi they are not teachers. Oke, benar Mbak Karisma. Kalau I am from the US. I am from the US. Berarti kita bisa diganti dengan kalau di negatifkan jadi I am not from the US. Kemudian we are single. Kita bisa
negatifkan dengan we are not single. Oke, gampang ya kalau ini ya. Kita next aja lah. Oke. Pada pertanyaan atau questions, the verb be comes before the subject in questions. Jadi, the verb be atau to be yang kita pelajari tadi itu comes, ada ya, sebelum subjek pada kalimat. Nah, seperti apa? Coba kita lihat. She is at school. Nah, kalau jadiin pertanyaan, jadi is she at school? Jadi to be di sini itu comes, datang before the subject, before she. Kalau pada pertanyaan, kemudian yang kedua, they are young. Kalau dijadikan pertanyaan, jadi are they young? Apakah mereka muda? Nah, kita juga harus menggarisbawahi di sini. Pada pertanyaan yang seperti apa gitu kan? Pada pertanyaan yang seperti apa, Miss? Kita menggunakan to be sebelum subjek. Tentunya pada pertanyaan yang memiliki 4 karakteristik lagi tadi. Yang dia ini, kalau ini at school berarti prepositional phrases. Kalau yang itu berarti adjective gitu ya. Berbeda misalnya ada pertanyaan kayak gini. Ada statement kayak gini. They go to school. Ini kan nggak ada to be-nya nih. Kalau yang kalimat ini tadi kan awalnya dari she is at school kan. Kemudian kalau dia, jadi kalimat ini kan awalnya dari kalimat ini. Kalimat tanya ini awalnya kan dari ini ya. She is at school. Jadi dia ada di sekolah. Kemudian kalau dijadikan pertanyaan, apakah dia ada di sekolah? Is she at school? Nah, karena statementnya ini juga menggunakan is, to be. Jadi kalau misalnya ada orang yang tanya mengenai she is at school, dia need yang namanya to be. Kemudian are they young? Are they young? Ini juga kalimat awalnya itu they are young. Jadi di sini ada yang namanya to be. Mereka muda. Mereka muda. Mereka muda. Muda, young, ini adalah kata sifat atau adjektif. Jadi dia menunjukkan to be. Nah, kalau misalnya ada yang tanya, apakah mereka muda? Kita juga need yang namanya to be. Are they young? Nah, berbeda dengan gimana dengan kalimat ini, Miss? They go to school. Gimana cara menggunakan? Nah, kalau Mbak Karisma tanya, berarti kalau kalimatannya diganti ya, Miss? Iya, kalau kalimatannya diganti, Mbak. Kalimatannya diganti. Nah, ini kapan kita menggunakan kalimatannya yang menggunakan to be dan tidak yang saya terangkan ya. Jadi kalau pertanyaan pertama tadi Mbak Karisma tanya, kalau kalimat tanya diganti ya Miss, to be-nya di depan ya iya. Kalau kalimat tanya itu to be ada di depan. Oke. Itu kalau misalnya ada to be-nya. Terus kemudian kalau misalnya katanya nggak ada to be-nya gimana Miss? Kayak misalnya they go to school, dia kan nggak ada to be-nya nih. Dia langsung go. Bukan they are go to school, tapi dia go to school. Dia tidak menggunakan to be kata tanyanya, tapi ada yang bisa tahu? Kata tanya dari they go to school, mereka pergi ke sekolah. Kalau misalnya ada yang tanya gini gimana? Apakah mereka pergi ke sekolah? Bahasa Inggrisnya apa dong? Ada yang tahu nggak bahasa Inggrisnya? Halo?
Mbak Mary? Mungkin? Atau Mbak yang lain bisa membuat pertanyaan nih untuk they go to school. Kalau dibuat pertanyaan gimana? Mereka pergi ke sekolah. Kalau pertanyaannya apakah mereka pergi ke sekolah? Bahasa Inggrisnya apa? Nah, Mbak Mary ini menjawab are they go to school? Nah, tadi saya sudah menjelaskan ya bahwa kalau misalnya ada kalimat yang ada to be-nya nih kayak gini ya. Kayak she is at school. Jelas-jelas ada to be-nya, oke? Jadi kita kalau misalnya bikin pertanyaan kita membutuhkan to be. Kita tinggal taruh aja to be-nya di depan, di balik ya, kayak yang Mbak Karisma tanyakan tadi. Terus kemudian misalnya they are young. Ini ada to be-nya, taruh aja to be-nya di depan. Kemudian baru subject. Baru adjective-nya. Nah, ini untuk yang ada to be-nya, kita menggunakan to be di depan. Nah, kalau misalnya kalimat seperti ini, they go to school, dia kan nggak ada to be-nya nih, dia langsung verb, without to be, tanpa to be. Jadi kita tidak menggunakan are, karena tidak ada to be. Di sini nggak ada are loh. Nah, kalau misalnya case-nya kalimat seperti ini, kita membutuhkan yang namanya verb kata bantu. Ya. Jadi bukan are, tapi apa? Tapi do. Do they go to school? Bukan are they go to school, bukan, tapi do. Oke, and many more. Ini sebenarnya bukan, jadi rumusnya itu tidak pasti do ya, teman-teman, tidak pasti do. Tergantung dengan kalimatnya. Kalau misalnya dia she goes to school, bukan lagi do, tapi does she go to school, tapi nanti saya terangkannya di next meeting aja ya. Kita belajar tentang ini. Yang penting di sini yang saya tekankan adalah kita ketika membuat menggunakan to be untuk pertanyaan, kok gitu ya saya menerangkan. Ketika ada pertanyaan, ketika ada statement yang itu ada to be-nya, kemudian kita diminta untuk membuat pertanyaan atau kita menanyakan sesuatu yang mana statement-nya itu ada to be-nya, ya kita sertakan to be. Tapi kalau misalnya tidak ada to be-nya, kita tidak menggunakan to be pertanyaannya. Nah, seperti itu. Yang saya tekankan itu dulu. Kalau misalnya ada to be-nya sih gampang, pasti kita tinggal to be ditaruh di depan gitu kan, to be ditaruh di depan di balik seperti yang Mbak Karisma tanyakan tadi. Tapi kalau misalnya tidak ada to be-nya, itu rumusnya banyak itu, nanti bergantung pada grammar present, future, past time gitu kan. Yang penting ini tidak kita pelajari sekarang, kita pelajari next aja. Yang penting yang saya tekankan adalah tadi, kita kalau misalnya ada kalimat yang ada to be-nya, yang mana kita diminta untuk membuat kalimat, to be-nya itu tinggal dibalik di depan. Ya. Kalau misalnya dia tidak ada to be-nya, kita tidak menggunakan to be, tapi menggunakan rumus yang lain. Kita tidak menggunakan rumus yang lain. Ini kita belajar dulu rumus kalimat yang ada to be-nya. Itu dulu yang saya terangkan. Oke? Jelas ya sampai sini ya? Jadi bahasa Inggris itu dasarnya banyak emang. Nah, jadi kita step by step aja. Yang penting kita paham aja dulu. Oke. Nah, Pak, udah jelas ya Mbak Karisma? Yang lain juga jelas ya? Saya terangkan yang lain. Change the statement into questions. She is a teacher. Ada yang bisa mengganti? Bentar. Halo, suaranya hilang Mbak. Bunda Sari suaranya hilang. Halo, jelas nggak Mbak? Jelas ya suara saya ya?
Nah, kemudian di sini change the statements into questions. Jadi kita diminta untuk mengubah statements ke dalam bentuk questions seperti yang sudah kita ajari tadi. She is a teacher. Kira-kira apa nih kalau dibalik, kalau dijadikan question sentence, jadi apa? Mbak Karisma, Mbak Bundesari, Mbak Ani, Mbak Darsem, Mbak Mary nih. She is a teacher. Kalau dijadiin kalimat tanya gimana nih? Nah, ingat ya. Ingat, ini kita membahas kalimat tanya yang menggunakan to be. Kita sedang membahas kalimat yang ada to be-nya. Kita tidak sedang membahas kalimat yang tidak ada to be-nya. Kalau yang tidak ada to be-nya berarti belum kita bahas sekarang. Itu nanti lebih kompleks. Jadi yang perlu kita garis bawahi, saya takutnya nanti menggunakan rumus ini untuk semua kalimat gitu. Bukan. Yang kita pelajari adalah sekarang kalimat yang ada to be-nya. Yang mana kalimat yang ada to be-nya itu harus memiliki spesifikasi tadi. To be itu digunakan sebelum noun, sebelum adjective, sebelum apa tadi prepositional phrases, kemudian sebelum apa lagi tadi, ada 4 ya tadi. Ya tadi. Untuk kalimat-kalimat yang tidak memiliki spesifikasi itu, kita tidak menggunakan to be gitu. Untuk kalimat yang biasa loh ya ini, yang present. Jadi rumus ini hanya kita gunakan di kalimat yang ada to be-nya, jangan di kalimat yang lain. Kalau kalimat yang lain nanti kita pelajari yang lain. Ya, next time, oke? Okay? Nah, ini Mbak Karisma menjawab, is she a teacher? Kita cek. Nah, benar sekali, is she a teacher? Jadi dibalik. Kemudian yang kedua, Sam and Lisa are in the class. Ada yang bisa menjawab? Kalau yang pertama ini apa? Sam and Lisa are in class. Di balik pertanyaannya jadi apa nih, Mbak Hening, Mbak Mary, Mbak Bundesari, Mbak Darsem, atau Mbak Karisma lagi yang mau menjawab? Mbak Karisma tanya, itu di bawahnya jawabannya, nih kan sudah ada jawabannya. Iya, ini kan tadi Mbak Karisma menjawab, makanya baru saya show. Maksudnya gini, tadi kan saya tanya, she is a teacher, jawabannya apa? Mbak Karisma menjawab, is she a teacher? Kita cek jawabannya benar nggak? Nah, ternyata jawabannya Mbak Karisma benar. Nah, gimana dengan yang lain? Sam and Lisa are in class. Pertanyaannya, are Sam and Lisa in class? Sudah bisa ya. Kemudian, he is late. Jadi, apa? Bahasa kalau dijadikan pertanyaan, is he late? Apakah dia berangkat telat? Gitu kan. Kemudian, I am busy. Kalau dijadikan pertanyaan, apakah kamu sibuk? Jadi, am I busy? Oke, udah bisa semua ya. Gampang ya. Oke, udah bisa semua. Be careful, don't use contraction in affirmative short news. Maksudnya apa nih? Are you new here? Yes, I am. Jadi maksudnya adalah gini, kita tidak boleh menggunakan contractions in affirmative short answers. Jadi affirmative short answers itu misalnya kayak ini tadi, ada orang tanya, are you new here? Apakah kamu baru di sini gitu kan? Kemudian si cowoknya bilang, yes, I am. Yes, I am. Ini nggak boleh. Kita tidak boleh menggunakan contractions atau bentuk short tadi. Short form tadi, bentuk sederhana tadi. Tapi harus dijawab full. Yes, I am. Ya. Kemudian misalnya ada yang pertanyaan kayak gini.
is she a teacher? Jawabannya harusnya apa? Kalau misalnya yes, jawabannya apa? Kalau misalnya is she a teacher? Apakah dia guru? Kalau jawabannya iya, dia guru. Short answer-nya apa kira-kira? Jawabannya apa? Apakah dia guru? Kita menjawabnya apa kalau misalnya emang dia benar-benar guru? Gimana Mbak Mary, Mbak Karisma, Mbak Aning, Mbak Binasari, Mbak Darsen? Apakah dia guru? Kalau kita menjawab, kalau emang benar-benar dia guru, kita jawabnya apa? Mbak Karisma jawab yes, is a teacher. Gimana nih? Nah, jawabannya yang benar itu adalah gini. Seperti yang Mbak Mary jawab ya. Jadi yes, yes, she is. Jadi kita tidak boleh kita tidak boleh menggunakan contraction di sini. Contraction itu seperti ini. Yes, she is itu kan bisa diganti dengan apostrophe ya. She apostrophe s atau bentuk contractionsnya tadi, short formnya tadi. Kita tidak boleh menggunakan ini. Tapi kita harus menggunakan bentuk lengkapnya. Yes, she is. Begitu pula dengan misalnya apakah dia guru? Enggak, dia enggak guru. No. She is not. Dia tidak guru. Kita nggak boleh jawab dengan no, she isn't. Jadi kita harus menggunakannya secara lengkap. Oke. Nah, tadi di sini saya tanya, kemudian saya minta jawaban gitu dari teman-teman di sini. Gimana sih kalau ada pertanyaan kayak gini, jawabnya gimana? Nah, Mbak Garisma di sini masih salah nih jawabnya. Yes, is a teacher. Coba nih saya tes nih. Jadi ketika kita menjawab pertanyaan, ya, pertanyaan yes no question namanya. Yes no question itu pertanyaan yes no question itu pertanyaan yang jawabannya itu kalau nggak yes, ya no. Pertanyaan itu kan ada banyak ya bentuknya. Ada yes no question and WH question atau WH question bahasa Indonesia. W itu why, how, when itu loh. Kalau pertanyaan dalam bentuk kayak is she a teacher? Do you go to school? Itu kan dia pasti kita menjawabnya kalau nggak yes ya no. Berarti itu adalah pertanyaan yes no question. Berbeda dengan pertanyaan yang seperti ini. Why do you go to Taipei? Misalnya, kenapa kamu pergi ke Taipei? Kita kan nggak mungkin jawabnya yes, bla 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 bla, kan bukan. Tapi jawabannya akan begini. I go to Taipei because bla 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 bla. Jadi dia bukan yes no question. Jadi penjelas jawabannya bukan yes no question. Nah, di sini kita sedang membahas tentang yes no question, yang mana yes no questionnya adalah dalam bentuk to be, ada to be-nya. Nah, gimana kita menjawabnya? Jawabnya seperti ini. Misalnya, is she a teacher? Apakah dia teacher? Kalau misalnya yes, kalau misalnya emang dia guru, kita jawab yes, kemudian koma, kemudian subject, kita pindahkan di sini, kemudian to be-nya. Kalau misalnya dia ternyata bukan guru, jawabannya no, she is, tinggal tambahin not. No, she is not. Jadi no, kemudian koma, kemudian subjeknya kita pindahkan, kemudian is, atau begini kita pindahkan, dan kita beri not. Misalnya tadi, ini contoh lagi, misalnya I am busy.
I am busy. Pertanyaannya adalah am I busy? Apakah saya sibuk? Kalau misalnya benar-benar lagi sibuk, berarti jawabannya adalah yes. Yes, koma. Kemudian to be-nya I dipindah. To be. Subjeknya I dipindah, kemudian diikuti oleh am. Nah, kalau misalnya dia not, berarti no, I am not. Oke, jelas ya? Gimana dengan yang ini? Sam and Lisa are in class. Pertanyaannya, are Sam and Lisa in class? Jawabannya gimana kalau misalnya Lisa dan Sam itu benar-benar di kelas? Mbak Hening nih. Mbak Hening, Mbak Bunda Sari, Mbak Darsem, atau Mbak Karisma, atau Mbak Mary nih. Yes, benar ya. Kemudian are, Sam and Lisa bisa diganti dengan they. Are. Nah, benar ya. Ini jawabannya Mbak Karisma. Kemudian kalau misalnya bukan, kalau misalnya dia tidak di kelas, jawabannya no, they are not. Kemudian bagaimana dengan ini? Is he late? Apakah dia telat? Gimana kalau dia benar-benar telat? Mbak Hening, Mbak Darsem, Mbak Bunda Sari ini gimana Mbak Diam? Gimana Mbak Bunda Sari? Mbak Mary menjawab no, he not. Misalnya mereka tidak berada di kelas, dia menjawabnya he not. Nah, ini coba diperhatikan. Ini yang salah apa jawabannya Mbak Mary ini? Kurang apa? Sudah dijawab no, sudah koma. Kemudian to be-nya juga sudah benar. Sudah dipindahkan di sini. Kemudian ada not-nya karena dia emang kita asumsikan dia datang telat. Nah, ini kurang apa nih jawabannya Mbak Mary ini kira-kira? Kurang to be, jangan lupa. Jadi ini kurang yang namanya to be, harusnya no. Ya, no. Yang benar adalah no, he is not. No, he is not. Ini Mbak Darsem gimana nih kok bisa not in class? Coba saya tanya sama Mbak Darsem nih. Kalau Mbak Bunda Sari, Mbak Mary, kemudian Mbak Karisma, tadi udah ikut menjawab dan sebagian besar sudah benar ya. Coba sekarang Mbak Darsem. Kalau misalnya dia di kelas jawabannya apa Mbak? Kalau misalnya dia is he late? Apakah dia telat? Kalau emang dia benar-benar telat, jawabannya apa Mbak? Yes. Yes apa? Mbak Darsem, halo? Yes apa Mbak? Kalau misalnya dia benar-benar datang telat nih. Yes. Kok hilang nama Mbak Darsem? Mbak Karisma ngetik pakai HP nggak jelas, maaf sahabat saya berantakan tapi saya sudah jelas. Oke. Mbak Karisma sudah jelas ya.
Mbak Darsem gimana? Yes apa Mbak Darsem? Yes, he late. Yes, he late. Kurang apa ini? Jawaban ini. Kita kalau belajar bahasa Inggris harus teliti ya. He, kemudian late. He sudah dipindahkan. He late. Kita juga bisa menggunakan bentuk lengkap kayak gini. Tapi kita juga harus memindahkan ini. Yang penting untuk ini. Yes, he is late. Atau yes, he is. Ya. Yes, he late. Atau cukup dengan yes. Yes. Oke, yes, he is. Oke, jadi kita harus teliti ya kalau belajarnya bahasa Inggris ya. Tubuhnya apa gini-gini, karena ketika kita tes, kalau misalnya kita conversation gitu ya, percakapan gitu, yang penting memang orangnya paham yang kita ajak ngomong. Tapi ketika kita mengerjakan tes TOEFL atau tes bahasa Inggris yang lain, ya kita salah kalau misalnya kita tidak mengetahui dengan penggunaan to be dan yang lain-lain itu. Nah, mungkin kita sekarang sudah bisa gitu ngomong bahasa Inggris dan orang yang kita anggap, yang kita omongin bahasa Inggris paham. Nah, tapi ya emang berarti saatnya kita untuk meningkatkan ilmu kita. Jadi tidak hanya mengajak orang yang kita ajak ngomong itu paham, tapi memang yang kita ucapkan itu benar gitu. Jadi memang yang kita ucapkan itu benar sesuai dengan rule-nya. Jadi ketika kita mengerjakan tes pun benar seperti itu. Jadi meskipun kita sudah tahu, tapi ya memang kita harus meningkatkan ilmu kita di dalam bahasa Inggris itu. Tidak hanya orang yang kita ajak ngomong itu paham, tapi juga benar gitu, aturan dan grammarnya itu benar-benar benar seperti itu. Oke, selanjutnya kita sudah paham ya tadi ya, kalau misalnya menjawab itu tidak boleh disingkat gitu. Kalau yang itu shortcut, jadi yes I am, tidak boleh yes yes she isn't gitu. Practice 4. Talk with a partner about these pictures. Use the verb be and contractions. Nah ini, ternyata kalau yang negatif dia bisa dijadikan contraction. Tapi kalau untuk yang positif dia tidak bisa. Jadi bisa no you are not, atau no you aren't, atau no they are, atau kalau misalnya yes it is atau yes it isn't. Oke, ini bisa dipelajari sendiri ya, gampang ya. Ya, itu tadi penggunaan dari to be. Saya kira udah jelas ya kalau yang penggunaan to be ya. Oke, sekarang coba saya tes. Tadi penggunaan to be sudah jelas, coba saya tes. Saya ada kalimat seperti ini.
Nah, untuk mengecek apakah kita sudah paham penggunaan to be atau tidak, coba nih ada Mbak Karisma tanya, PR ya Miss? Bukan. Nah, coba untuk mengecek kita paham nggak, benar-benar paham nggak penggunaan to be, coba ini. Ada 5 kalimat di sini ya. Saya belajar dengan ibu setiap hari, saya berada di pasar, pemandangan itu sangat menarik, kami adalah guru, Ana bermain sepak bola. Nah, bahasa Inggrisnya apa nih? Ada yang tahu? Ada yang mau menjawab? Bahasa Inggris yang pertama, saya belajar dengan ibu setiap hari. Bahasa Inggrisnya apa? Halo, Mbak Mary, Mbak Karisma, Mbak Ani, Mbak Darsem nih. Bahasa Inggrisnya apa? Saya belajar dengan ibu setiap hari. Nah, oke, saya kumpulkan ya jawabannya ya. Mbak yang kalimat pertama, Mbak Karisma menjawab, I and my mother are study every day. Kemudian yang kedua, Mbak Mary menjawab, I'm learn with my mother every day. Kemudian ada lagi yang mau menjawab? Ada jawaban lagi untuk saya belajar dengan ibu setiap hari. Mbak Mary dan Mbak Karisma sudah menjawab. Mana dengan Mbak Aning dan Mbak Darsem? Oke, coba ya. Kita menganalisis bareng-bareng. Jadi ketika kita menjawab, kita mengartikan sebuah kalimat, mentranslatekan bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris, kita harus menganalisis dulu. Jadi seperti kita belajar kemarin ekonomi itu. Jadi kita analisis dulu. Kata setelah verb, kata setelah subjek itu apa? Apakah itu dia kata kerja, kata benda, kata sifat, atau tadi prepositional phrases. Nah, sekarang saya tanya, belajar. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya study kan? Atau learn? Belajar ya? Oke. Learn atau study? Oke lah. Learn atau study itu kata apa? Belajar itu kata apa? Study and learn. Benar dijawab. Kata kerja kan ya? Atau bahasa Inggrisnya adalah work. Kata kerja. Nah, kalau misalnya verb, learn, study and learn itu masuk dalam kata kerja. Coba tadi kita ingat-ingat. Kapan sih kita menggunakan to be? Aturannya tadi apa? Jadi subject, ini rumus ya. Subject plus apa tadi? Mbak Karisma bilang before verb. Apakah benar tadi yang saya terangkan ada kata-kata before verb? Hilang presentasinya. Ada. Nah, ini kita buka lagi ya. Kita buka lagi. Jadi kita menggunakan ini sebelum nouns. Ingat, kita cara di sini ya. Kita menggunakan to be itu sebelum noun. Kata benda. Saya tulis di sini.
subject plus noun berarti ya. Subject plus to be itu kalau diikuti dengan kurung di sini noun. Oke. Benar ya, ini saya tulis ya, subject plus to be plus nouns. Jadi to be itu ada, kita menggunakan to be kalau ada noun sebelumnya. Kemudian yang kedua. Yang kedua, kita menggunakan to be sebelum adjective. Oke, kita catat ya, adjective. Untuk kata sifat. Nah, kita tulis di sini nih. Adjective. Jadi ya, subject plus to be itu kalau misalnya ketemu dengan noun, ini saya kasih atau aja deh, atau adjective ya. Ya, kita coba lihat yang lain. Atau adjektif, oke, yang kedua, aturan kedua. Yang ketiga, setelah apa? Setelah prepositional phrases. Setelah prepositional phrases, kita tulis lagi di sini. Jadi, kita harus ingat bahwa to be itu digunakan sebelum noun, adjective, and prepositional phrases. Nah, tulisannya. Prepositional phrases. Prepositional phrases. Prepositional phrases. Oke, prepositional phrases. Nah, tadi ini. Jadi to be itu hanya digunakan ketika kita dalam kalimat itu sebelum noun, kata benda, adjective, kata sifat, dan prepositional phrases. Nah, belajar itu bahasa Inggrisnya adalah study dan learn. Dan kita tadi udah bilang kalau study dan learn itu verb, kata kerja. Ada nggak dalam rumus kita ini kata kerja? Nggak ada kan? Nggak ada verb kan? Jadi, kita tidak menggunakan to be karena tidak masuk dalam rumus ini. Oke? Jadi, kalau misalnya subject plus kata kerja, itu dia tidak ada to be. Dia tidak membutuhkan namanya subject plus verb, itu tidak ada to be. Dia tidak ada dalam rumus ini. Dia tidak ada dengan rumus ini. Jadi kita hanya menggunakan to be kalau ada dalam rumus ini ya. Subject to be ketemu dengan noun, adjective, prepositional phrases. Kita harus analisis dulu apakah itu verb, apakah itu noun, apakah itu adjective, apakah itu prepositional phrases. Kalau misalnya dia noun berarti kita butuh to be. Kalau misalnya dia adjective berarti dia butuh to be. Kalau dia prepositional phrases berarti dia butuh to be. Oh, ternyata dia verb. Oh, dia nggak ada dalam rumus kita ini. Berarti dia nggak butuh yang namanya to be. Oke, jelas ya. Untuk analisisnya di sini ya, saya udah kasih rumus di sini. Jelas ya untuk penggunaan to be. Nah, kalau misalnya sudah jelas, apa dong bahasa Inggrisnya? Saya belajar dengan ibu setiap hari. Jadi jelas-jelas salah ya, ada to be-nya nih. Ini juga jelas-jelas salah, ada to be-nya. Setiap hari itu mengatakan present tense atau sering terjadi, biasa terjadi. Jadi kita tidak usah membutuhkan namanya ed. Jadi bahasa Inggrisnya dari saya belajar dengan ibu setiap hari itu adalah I and my mother
study together every day. Ya, bahasa Inggris yang benar adalah ini. I and my mother. Nah, sayangnya kalau bahasa Inggris itu aturannya, kalau misalnya mau kayak gini, kalau I and my mother, ketika kita ngomong bahasa Inggris sama orang, saya dan Ana pergi ke pasar gitu ya, bersama. Kita tidak boleh mendahulukan kita. I and Ana, nggak bisa. I and Ana pergi go to market together, nggak bisa. Tapi kita harus membalik Ana and I. Kita membelakangkan saya. Kita tidak boleh bilang I and my mother, nggak boleh. Tapi my mother and I, my mother and I. I-nya kita belakang. Nah, itu juga rumus kita harus ingat itu. Pengetahuan baru. Jadi nggak bisa kita my mother, I and my mother. Tapi my mother and I. My mother and I study together every day. Saya kayak gitu, tapi bahasa Inggrisnya di sini adalah saya benarkan ya di sini. Jadi ketika kita ini ya menyebutkan nama kita gitu bareng sama orang lain, kita bukan nama kita, kita diri kita tidak bisa boleh di awal. Jadi misalnya kamu dan aku pergi, saya dan kamu pergi bersama, nggak bisa I and you go to Taipei together misalnya, nggak bisa. Tapi you and I, kamu dan akunya di belakang, I-nya itu dikatakan setelah you. Jadi saya belajar dengan ibu setiap hari, berarti I study with my mother together. Kenapa kok di sini langsung directly menggunakan study, tidak menggunakan to be? Kenapa? Karena study adalah verb, kata kerja yang mana dia tidak masuk dalam rumus ini. Itu tidak menggunakan to be, oke? Kemudian ini yang kedua. Yang kedua, saya berada di pasar. Bahasa Inggrisnya apa? Jadi kita analisis dulu nih. Ini termasuk apa? Berada di pasar. Dia termasuk apa? Termasuk noun, adjective, atau prepositional phrases, atau verb. Baru kita Inggriskan. Kemudian yang ketiga, misalnya pemandangan itu sangat menarik. Sangat menarik itu masuk apa? Masuk noun, adjective, prepositional phrases, atau verb. Kalau misalnya dia masuk dalam tiga ini, berarti menggunakan to be. Kalau tidak, berarti tidak menggunakan to be. Begitupun juga guru, dia masuk apa? Ana bermain sepak bola. Bermain itu termasuk apa? Jadi kita baru bahasa Inggris kan, kita analisis dulu. Nah, ada yang mau mencoba untuk yang nomor 2, 3, 4, atau 5? Ayo, coba kita tes kemampuan kita, apakah kita sudah memahami penggunaan to be atau tidak. Jadi yang pertama kita analisis dulu. Nah, sekarang ada yang mau mencoba? Nah, ini Mbak Karisma. Menjawab I was in the market. Kita tadi sudah I was in the market. Memang was itu memang termasuk dari to be, tapi di sini tadi saya belum ajarkan ke teman-teman di sini. Saya tadi mengajarkan hanya to be untuk present. Jadi was itu juga termasuk to be, tapi itu to be di masa lampau, past tense, untuk past tense. Jadi kita belum pelajari. Tapi ini benar. Tapi ini belum kita pelajari, jadi kita belum pakai ini dulu ya. Tapi kita pakai jawabannya Mbak Mary. I am
I am in the market. Yang sudah kita belajar di hari ini. Jadi kita menggunakan yang present. Yang saya ajarkan aja hari ini, oke? I am in the market. Kenapa? Karena berada di pasar itu prepositional phrases. In the market adalah prepositional phrases. So we need to be before prepositional phrases, oke? Kemudian, oke. Number 3. Pemandangan itu sangat menarik. Bahasa Inggrisnya apa? Sangat menarik adalah kata apa? Termasuk yang mana? Nouns, adjective, prepositional phrases, atau verb. Nah, Mbak Karisma menjawab adjective. Kalau misalnya adjective, berarti bahasa Inggrisnya apa, Mbak? Halo? Jadi bahasa Inggrisnya apa untuk yang ketiga, keempat, kelima, tinggal 15 menit lagi nih, kita cepat. Halo? Mbak Mary menjawab that scenery very beautiful. Kemudian Mbak Karisma menjawab it is very interesting. Oke, coba Mbak Mary. Sangat menarik tadi dikatakan sama Mbak Karisma bahwa sangat menarik adalah adjektif. Sangat menarik adalah adjektif. Yang mana kalau misalnya ini adjektif, sangat menarik bahasa Inggrisnya adalah very interesting. Oke. Atau kalau enggak misalnya bisa diganti dengan very beautiful. Salah. Nah, kalau misalnya very beautiful dia termasuk adjektif, so we need. Jadi kita butuh apa? Kita butuh to be. Nah, di kalimatnya Mbak Mary di sini belum ada to be. Very beautiful kan adjektif, jadi termasuk ke dalam rumus kita. Jadi perlu yang namanya to be. Kita butuh yang namanya to be. Jadi harus teliti ya. Memang orang paham, misalnya kita bilang that scenery is very beautiful. That misalnya kita ngomong ke orang that scenery very beautiful. Oke, pasti orang paham dengan bahasa kita, tapi itu salah. Yang benar adalah, yang tepat adalah that scenery is very beautiful. Kita need yang namanya is. Kenapa? Karena very beautiful is an adjective. Adalah kata sifat. Jadi benar, kita perlu yang namanya to be. Oke. Ini dari kalimat ini sebenarnya saya cuma dari ini loh, saya minta jawab ini, sebenarnya saya cuma mau ngetes mana yang butuh to be dan mana yang tidak butuh to be. Mbak Mary bilang aduh salah terus. Oke, jadi kita harus menganalisis satu persatu. Oke, kami adalah guru. Kita butuh to be nggak di sini kira-kira? Yang nomor 4 nih, jangan sampai salah lagi nih. Tinggal 2 kalimat. Namanya juga belajar ya Mbak Karis ya. Ya, semangat Mbak Mary. Nah, kami adalah guru. Butuh to be seperti yang dikatakan sama Mbak Karisma. Kemudian Mbak Mary menjawab. Bahasa Inggrisnya ini Miss, we are teacher. Oke? Nah, benar di sini sudah ada to be-nya. Kenapa? Karena guru adalah noun, yang mana kita masuk ke dalam rumus yang pertama.
Nah, cuma ini sayangnya kurang S. Kenapa? Karena ini plural. Ini adalah jamak. Oke. Gurunya kan kami. Jadi butuh yang namanya S. Itu udah dibenerin sama Mbak Mary. Itu udah bisa. Itu udah benar. Nah, sekarang yang terakhir. Ana bermain sepak bola. Bermain. Itu termasuk yang mana? Noun, adjective, prepositional phrases, atau verb. Kita butuh nggak yang namanya to be di sini? Yang nomor 5, yang terakhir. Akong bangun lagi, kata Mbak Bundasari. Oke Mbak, di mana enaknya? Nah, Mbak Karisma menjawab, Ana is playing football. Ini belum tak ajarkan grammar yang aneh-aneh, udah jawabnya aneh-aneh. Oke, ada yang menjawab lagi? Sekarang aku tanya nih, bermain, itu termasuk noun, adjective, prepositional phrases, atau verb? Bermain. Ayo dianalisis dulu. Bermain itu kata apa? Bermain itu bahasa Inggrisnya itu play, kan? Nah, Mbak Karisma dan Mbak Mary sudah menjawab nih. Play, Miss. Kata kerja, Miss. Nah, kalau kata kerja masuk mana, rumus mana? Ini tak kasih rumus loh. Ini rumus 1 dan rumus 2. Masuk rumus mana tuh? Kalau misalnya dia play. Dan katanya tadi dia masuk kata kerja atau verb. Kok masuk rumus yang atas? Rumus yang atas itu kalau misalnya ini noun, adjective, prepositional phrases, dia menggunakan to be, itu rumus yang pertama. Kalau dia tidak menggunakan, kalau verb, dia menggunakan rumus yang kedua, tidak menggunakan to be. Nah, berarti kalau kita sudah menganalisis kalau play itu termasuk kata kerja, yang mana kata kerja itu bahasa Inggrisnya itu verb, nanti kita menggunakan rumus yang kedua. Kalau udah rumus yang kedua, kita menginggrisinnya jadi apa berarti? Nah, bahasa Inggrisnya jadi apa ini? Bahasa Inggrisnya Anna plays football. Anna playing football. Nah, ini berkenaan dengan grammar ya. So complicated memang kalau bahasa Inggris grammarnya, tapi ya sudah lah. Anna play football. Jadi ini benar. Ini yang kita pelajari adalah kita belajar tentang present. Jadi kita belajar tentang yang paling sederhana dulu. Jadi kita belum belajar tentang verb ing. Kita baru belajar tentang verb aja loh. Kita belum belajar tentang English. Kita belum belajar tentang verb, ada ingnya. Kita belum belajar. Oke. Okay. Kalau kalimatnya Mbak Karisma tadi udah bener nih, Ana is playing football. Tapi kita belum belajar ini. Ini itu namanya present continuous tense, jadi sedang berlangsung. Artinya bukan Ana bermain sepak bola. Artinya ini kalau dalam bahasa Inggris itu Ana sedang bermain sepak bola. Kemudian kalau yang Mbak Mary, Ana playing football, ini salah. Ya. Karena playing itu menggunakan untuk present continuous tense, namun dia kalau present continuousnya membutuhkan namanya is. Ini salah ya. Ya, kita tidak usah membahas tentang verb in, yang belum saya terangkan. Kita belajar tentang verb yang biasa dulu aja. Ini another grammar ya. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris ya Mbak ya. Di dalam bahasa Inggris itu bahasa Inggris misalnya contoh seperti ini. Ana bermain sepak bola. Dengan Ana sedang bermain sepak bola. Dengan Ana bermain sepak bola kemarin. Ana akan bermain sepak bola. Itu artinya itu bahasa Inggrisnya itu beda-beda. Kalau misalnya kayak gini. Ana bermain sepak bola. Ana bermain sepak bola ya.
setiap hari atau kebiasaannya Ana itu bermain sepak bola. Itu dia bahasa Inggrisnya itu Ana plays football. Ana bermain sepak bolanya itu dia tiap hari kebiasaannya. Kebiasaannya dia itu bermain sepak bola. Itu bahasa Inggrisnya Ana plays football. Beda dengan Ana itu lagi main sepak bola. Ana itu sedang bermain sepak bola, berlangsung. Misalnya kita ngomong sekarang, Ana itu sedang bermain sepak bola sekarang loh, now dia bermain sepak bola. Bahasa Inggrisnya now Ana is playing football. Jadi menggunakan yang namanya ing. Beda lagi kalau misalnya Ana kemarin bermain sepak bola, dia bermain sepak bola tapi bermainnya tuh kemarin, itu udah beda lagi bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya itu Ana played football. Ana played, tulisannya played football. Jadi beda. Nah, sekarang yang kita pelajari pelajari itu adalah baru tentang Ana bermain sepak bola. Jadi kebiasaannya Ana itu bermain sepak bola. Kita baru pelajari itu. Kita belum belajar tentang yang sedang berlangsung dan yang sudah berlangsung. Oke. Ya, memang banyak tapi nggak apa-apa, kita belajar sedikit-sedikit ya. Oke. Ya, kita sudah bisa belajar bahasa Inggris, tapi ya kita benarkan grammar kita sedikit-sedikit. Oke. Nah, kenapa ini kalau tadi jawaban Mbak Karisma Ana play football, tapi di sini saya tambahin S. Itu dengan berhubungan dengan grammar. Kalau misalnya subjeknya satu, kita tambahin S setelah verbnya, setelah kata kerja. Tapi kalau misalnya dia di sini we atau they, kita tidak perlu menggunakan S, tapi hanya they play football, we play football, karena subjeknya jamak. Seperti itu. Ya maksudnya ini basic ya, ini paling basic itu. Jangan sampai kita salah menggunakan kapan menggunakan to be dan kapan menggunakan enggak. Intinya ketika itu kita hanya butuh yang namanya analisis. Yang mau kita ucapkan itu dia termasuk noun, termasuk adjective atau prepositional phrases atau verb. Intinya kita hanya menggunakan to be untuk tiga ini. Selain ini kita tidak menggunakan to be untuk kalimat biasa. Intinya kita tidak menggunakan to be ketika verb aja. Pengecualian untuk verb. Kayak bermain, tidur, I sleep at night. Kan bukan I am sleep at night. Tapi saya tidur malam. Berarti I sleep at night. Bukan I am sleeping at night. Bukan I am sleep at night. Jadi kita analisis dulu, dia bentuknya itu kata kerja, kata sifat, kata benda, atau prepositional phrases. Kalau misalnya dia kata kerja, berarti dia tidak membutuhkan to be. Selain kata kerja, kita butuh yang namanya to be. Itu rumusnya. Gimana Mbak? Sudah sedikit ada pencerahan ya tentang penggunaan to be ya? Nah, kemudian tinggal 2 menit nanti saya akhirin. Gimana Mbak Mary, Mbak Karisma, Mbak Ani, Mbak Darsan? Oke, lumayan jelas ya. Ya, intinya mungkin kalau sekarang belum bisa 100% dipraktekkan, dipahami 100%, tapi nanti lama-kelamaan sambil kita jalan, nanti lama-lama kita hafal, oke? Nah, Mbak Mary cukup jelas, oke. Nah, ini sudah tinggal 2 menit, saya akhiri ya untuk pertemuan malam ini ya. Kemudian besok kita ketemu lagi di kelas sosiologi. Oke, terima kasih. Oke, thank you for the coming here, for the attention, and then see you tomorrow in the next class, sociology. And then let's close our class by saying Hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. And thank you for the coming and have a nice day. Bye-bye.